Selamat pagi, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Saya Angela Mary akan mempresentasikan tentang bioremediasi. Pada tema kali ini, saya akan membahas 4 topik penting, yaitu pendahuluan, prinsip bioremediasi, faktor bioremediasi, dan populasi mikroba untuk proses bioremediasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Diawali dengan latar belakang mengapa adanya bioremediasi. Jadi awalnya kehidupan di bumi itu terkait erat dengan kualitas lingkungan. Nah, pada awalnya tanah dan sumber daya tidak terbatas, tetapi seiring waktu manusia pun ceroboh dalam memanfaatkannya. Nah, permasalahannya itu terletak pada banyak lahan yang terkontaminasi yang disebabkan oleh kegiatan industri dan pembuangan zat berbahaya sembarangan. Sekarang akhirnya tanah yang terkontaminasi menjadi ancaman potensial bagi kesehatan manusia. Remediasi pernah dilakukan dengan cara tradisional, yaitu menggali tanah yang terkontaminasi dan membuangnya. Namun cara ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhirnya muncullah gagasan untuk menghancurkan polutan atau mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya. Nah, oleh karena itu, akhirnya muncullah yang disebut bioremediasi. Solusi yang memungkinkan untuk menghancurkan atau membuat berbagai kontaminan tidak berbahaya dengan menggunakan aktivitas biologis alami. Sebenarnya, bioremediasi telah digunakan di beberapa negara di dunia. Namun, bioremediasi meningkat pesat itu di negara Amerika Serikat dan Eropa. Yang kedua yaitu prinsip bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan kontaminan lingkungan menjadi bentuk yang tidak terlalu beracun atau limbah organik. Nah, menggunakan bakteri dan jamur atau tumbuhan alami untuk mendegradasi zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan atau lingkungan. Prinsip bioremediasi. Jadi yang pertama, mikroorganisme yang berasal dari daerah yang terkontaminasi atau yang mungkin diisolasi dari tempat lain akan dibawa ke tempat yang terkontaminasi. Yang kedua, senyawa kontaminan diubah oleh organisme hidup melalui reaksi yang terjadi sebagai bagian dari proses metabolisme mereka. Biodegradasi suatu senyawa seringkali merupakan hasil dari tindakan berbagai organisme. Ketika mikroorganisme diimpor ke lokasi yang terkontaminasi untuk meningkatkan degradasi, proses itu dikenal sebagai bioaugmentasi. Nah, begitulah prinsip terjadinya bioremediasi. Agar bioremediasi efektif, mikroorganisme harus secara enzimatif menyerang polutan dan mengubahnya menjadi produk yang tidak berbahaya. Karena bioremediasi hanya dapat efektif jika kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan dan aktivitas dari mikroba. Berikut ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi. Untuk kelebihannya, itu lebih ekonomis dan murah daripada metode lainnya. Potensi paparan ke manusianya tidak terlalu besar, terjadi secara alami sehingga lebih aman dibandingkan dengan memakai teknologi. Dan metodenya tidak rumit. Sedangkan untuk kekurangannya, beberapa jenis kontaminan itu tahan terhadap mikroba. Tidak mudah untuk memprediksi keberhasilan bioremediasi dan waktunya relatif lama. Yang ketiga yaitu faktor bioremediasi. Pengendalian dan optimalisasi proses bioremediasi adalah sistem yang kompleks dari banyak faktor, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, keberadaan populasi mikroba mampu mendegradasi polutan. Yang kedua, ketersediaan kontaminan untuk populasi mikroba. Dan yang ketiga itu dari faktor lingkungan, seperti jenis tanah, suhu, pH, keberadaan oksigen atau akseptor elektron lainnya, dan dari unsur hara. Yang keempat adalah populasi mikroba untuk proses bioremediasi. Kemampuan beradaptasi mikroba dapat digunakan untuk mengurangi atau memulihkan bahaya lingkungan. Nah, berikut ini di bawah adalah tabel dari pembagian mikroorganisme menjadi kelompok-kelompok seperti di tabel tersebut.
Nah, ada 4 golongan bakteri besar yang digunakan dalam bioremediasi, yaitu aerobik, anaerobik, jamur lignolitik, dan methelotrof. Aerobik itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen. Dia itu dapat mendegradasi peptisida dan hidrokarbon, baik alkalin atau senyawa poliaromatik. Contohnya itu adalah Pseudomonas, Alkaligenes, Sphingomonas, Rhodococcus, dan mikrobakteri. Anaerobik adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Anaerobik digunakan untuk bioremediasi dari PCBs dalam sediman sungai dan deklorinasasi, TCE, dan kloroform. Selanjutnya jamur lignolitik, yaitu jamur seperti jamur busuk putih, Panaerocet, Chrysoporium, yang berfungsi untuk mendegradasi berbagai polutan lingkungan yang resisten atau beracun. Yang terakhir yaitu methelotrof, yaitu bakteri aerob yang tumbuh memanfaatkan metana untuk karbon dan energi. Nah, untuk degradasi, bakteri dan kontaminan harus bersentuhan, namun hal tersebut tidak mudah, karena baik mikroba maupun kontaminan tidak tersebar secara merata dalam tanah. Dimungkinkan untuk meningkatkan mobilisasi kontaminan dengan menggunakan beberapa surfaktan, seperti natrium dodesil sulfat atau SDS. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Barangkali ada pertanyaan.